Di luar stasiun antariksa, dua orang kosmonot sedang mengelas. Tapi salah satu kosmonot tidak memperhatikan duri las yang tajam, dan jarinya tertusuk. Di luar angkasa, akan sangat berbahaya jika baju kosmonot berlubang. Tepat ketika kosmonot itu mulai panik, Vladimir menghampirinya dan membuat laporan singkat kepada ruang kontrol, lalu memotongnya dengan alat. Tekanan udara dalam baju pun turun, namun masih dalam angka yang aman. Dengan bantuan Vladimir, gadis itu berhasil kembali ke stasiun. Ketika hendak menutup pintu kabin, ia seolah-olah melihat sesuatu. Dirinya terkesima. Dalam waktu singkat itulah, temannya hampir kehilangan nyawa. Ketika kembali, ia ditanya oleh atasan. Dia menjawab bahwa ia melihat malaikat. Jelas tidak ada yang mempercayainya. Dan dikarenakan itulah, Vladimir tidak diperbolehkan untuk mengikuti misi lagi. Karena dalam jangka waktu lama, ia bekerja di antariksa. Vladimir harus beradaptasi dengan gravitasi bumi lagi. Suatu hari ia pergi memancing dengan temannya Victor. Belum lama mereka mulai memancing. Atasan datang mencari Victor. SALYUT-7 mengalami malfungsi dan kehilangan kontak. Para petinggi mengadakan rapat untuk menemukan solusi. Karena sedang perang dingin, mereka menduga pihak AS adalah dalangnya. Dan kebetulan, AS akan segera meluncurkan Kalenger. Bobot dan panjangnya sama persis dengan SALYUT-7. Pihak militer mengusulkan untuk dibom. Namun Valery menolak, karena jika SALYUT-7 dibom, posisi mereka dalam dunia antariksa akan tergantikan. Dengan begitu mereka memutuskan untuk memperbaikinya. Victor mendatangi Valery. Valery menceritakan kronologis. Lalu bertanya kepada Victor, dengan siapa dia ingin bermitra. Victor langsung menyebut nama Vladimir. Valery itu tidak menanggapinya, karena masih ada masalah serius yang harus dihadapi. Mereka harus menyelesaikan docking secara manual. Awalnya, teknisi ini dengan percaya diri bahwa mampu menyelesaikannya. Valery pun mempercayakannya. SALYUT-7 kini mengorbit tak beraturan, sehingga docking perlu dilakukan secara manual. Ini adalah metode pertama kalinya dalam sejarah. Dalam kabin simulasi, teknisi telah meremehkan tingkat kesulitan ini. Percobaan pertama gagal. Kedua kalinya, hingga ketiga kalinya juga gagal. Bahkan Valery pun mengalami kegagalan. Terpaksa, ia datang mengundang Vladimir untuk berpartisipasi dalam misi. Tiba di hari peluncuran. Peluncuran berhasil. Roket terpisah. Mereka berhasil mengorbit. Perlahan, SALYUT-7 mulai terlihat oleh mereka. Bahan bakar hanya mendukung 3 kali docking. Mereka harus lebih cermat. Lihatlah gambaran yang hampir statis ini. Tampaknya proses docking tak akan terlalu sulit. Alasan terlihat statis adalah karena kecepatan terbang mereka hampir sama. Lihatlah kecepatan titik simpulnya. Mereka sudah sangat mendekati SALYUT-7. Vladimir menyesuaikan posisi agar docking berlangsung sukses. Mereka hampir berhasil. Benturannya kurang kuat, dan ini membuat semangat ilmuwan mulai terpukul. Mereka hampir bertabrakan dengan SALYUT-7. Valery meminta mereka untuk menyesuaikan posisi dulu, menunggu info dari pusat. Menurut para ilmuwan, secara teoritis, misi docking ini dapat berhasil, namun kecepatannya harus ditingkatkan hingga 35 cm per detik. Tetapi jika kecepatan tercapai dan docking tidak berhasil, pesawat antariksa akan hancur. Valery mulai cemas. Ia harus bagaimana? Ketika Valery sedang berdiskusi, Vladimir terus menyesuaikan posisi. Victor mengingatkannya untuk tidak gegabah. Vladimir mengatakan bahwa ia hanya bersiap-siap saja. Tak perlu khawatir. Kemudian, tindakan Vladimir membuat Victor tercengang. Tanpa mendapat instruksi, Vladimir mengambil inisiatif untuk melaju, lalu melakukan docking ke SALYUT-7. Akhirnya mereka berhasil.
Ketika Valerie hampir putus asa, tiba-tiba, Valerie mendapat info dari Flamidir, bahwa mereka telah berhasil. Valerie tertegun. Dan semua orang bersorak gembira. Mereka berhasil menyelesaikan misi yang hampir mustahil. Selanjutnya adalah memasuki SALYUT-7. Mereka tak menyangka. Seluruh ruang kabin SALYUT-7 membeku, bagaikan lemari es. Yang perlu mereka lakukan adalah mencairkan es lalumi I1, ribut I0. SALYUT-7. Namun dokter menginformasikan bahwa mereka hanya bisa bertahan hidup selama 2 hari. Bukan karena kekurangan pangan, melainkan hipotermia. Valerie terpaksa memerintah mereka untuk membuang SALYUT-7 ke Samudra Pasifik lalu kembali. Flamidir merasa kecewa, karena usahanya menjadi sia-sia. Ia ingin berupaya menyelamatkan SALYUT-7. Valerie menyetujuinya. Dokter mengingatkannya hanya tersisa 2 hari. Tapi Valerie malah mengatakan 5 hari. Setelah mendapat perintah dari pusat, Victor mendapat sebuah ide. Ia melepas plat pemanas dari pesawat. Setelah dimodifikasi, lalu memasangnya di stasiun SALYUT-7. Kemudian menutup pintu dan menunggu. Setelah 1 malam, ketika mereka membuka pintu kabin, mereka melihat pemandangan ini. Ruangan stasiun SALYUT-7 dipenuhi dengan butiran-butiran air yang melayang. Ide Victor berhasil. Lalu ia memeriksa sirkuit stasiun. Flamidir bertugas menyingkirkan butiran air. Selama itu, palka yang menghubungkan stasiun harus ditutup. Meskipun es telah mencair, namun suhu di dalam stasiun masih sangat rendah. Setelah mereka bekerja seharian, mereka mulai kedinginan. Namun Flamidir tidak panik, karena ia diam-diam membawa sekantong vodka. Dan mereka meminum vodka itu untuk menaikkan suhu badan mereka. Butiran air dalam stasiun sudah beres. Kini hanya tersisa air di dalam sudut stasiun. Kali ini mereka lupa menutup palka yang menghubungkan stasiun. Karena itu, sebutir air masuk ke dalam pesawat antariksa. Setelah memeriksa semua peralatan, SALYUT-7 masih tidak dapat beroperasi. Sepertinya ada masalah di bagian luar. Vladimir meminta izin untuk memeriksa keluar stasiun. Meski dokter sangat menentang, Valerie tetap memberinya persetujuan. Dengan cepat, Vladimir berhasil menemukannya. Tutup pelindung sensor panel surya penyok. Tiba-tiba, kontak antara Flamidir dengan pusat terputus. Ia bahkan tidak bisa menghubungi Victor. Lalu ia melihat ke dalam kabin melalui kaca. Pemandangan ini membuatnya tertegun. Victor, terjadi kebakaran di dalam kabin. Ia tidak menyangka. Vladimir langsung mengambil tindakan. Segera kenakan baju antariksa. Kembali ke dalam kabin dan tutup palkanya, lalu padamkan apinya. Namun Victor tidak mendengarnya. Kemudian, Vladimir pun mulai panik. Dirinya tahu bahwa dia harus sesegera mungkin kembali. Jadi ia mulai melaju. Kini yang terlihat olehnya hanyalah lautan api. Pada saat bersamaan, palka terbuka oleh ledakan. Victor mengalami luka bakar. Mereka telah kehilangan kontak dengan pusat selama 8 jam. Setelah diperbaiki, pusat baru terhubung dengan mereka. Sistem pengaturan oksigen telah rusak terbakar. Konsol pesawat juga tidak bisa digunakan. Dan pada hari itu, Kalenger milik AS berhasil meluncur. Untuk mencegah AS mendapatkan teknologi antariksa milik mereka, pihak militer memutuskan untuk menjatuhkan SALYUT-7. Valerie menentang keputusan ini. Tapi kali ini, ia meminta waktu 3 jam lagi. Mereka menyetujuinya. Ilmuwan memberitahu bahwa mereka dapat kembali dengan memisahkan pesawat secara manual. Namun hanya 1 orang yang bisa kembali, karena persediaan oksigen kurang. Valerie meminta mereka untuk mencari cara agar mereka berdua dapat kembali ke bumi bersamaan. Karena mereka bukan hanya seorang kosmonot, tapi juga temannya, dan juga aset negara. Namun ia harus menghadapi kenyataan. Ia menghubungi Vladimir, dan menceritakan semua ini kepadanya. Mereka mendatangkan keluarganya, lalu berbicara dengan putrinya. Sang istri berkata,
Pada akhirnya, Flamidir memberikan kesempatan itu kepada Victor. Ia menceritakan semuanya pada Victor, dan menyuruhnya bersiap untuk pulang. Namun Victor menolak untuk kembali sendirian. Ia berusaha membujuk Flamidir untuk kembali ke bumi bersama. Victor mempunyai cara lain, menghancurkan tutup pelindung pada sensor. Agar sensor dapat bekerja, maka stasiun dapat beroperasi kembali. Melihat tekad Victor, Flamidir pun berkompromi. Mereka keluar stasiun meraih sistem sensor. Victor mengikat Flamidir dengan tali. Flamidir menghantam penutup sensor dengan palu. Di luar angkasa, transmisi gaya jauh berbeda dengan bumi. Baju pelindung yang dikenakannya juga menjadi penghalang. Flamidir tidak menyerah. Ia menghantam dengan palu berulang kali. Namun tutup pelindung sensor masih utuh. Tiba-tiba Victor terpikir bahwa kapsul akan segera memasuki bumi. Suhu akan menurun drastis. Baja akan menjadi rapuh pada saat itu. Di saat bersamaan, Valerie datang mengamati model kapsul yang memiliki skala sama, lalu menghantam tutup pelindung sensor dengan palu. Tak lama kemudian, SALYUT-7 mulai memasuki bumi, dan Vladimir membanting palu lagi. Begitu juga dengan Valerie. Entah sudah berapa lama, SALYUT-7 semakin mendekati atmosfer bumi. Ini adalah kesempatan terakhir mereka, dan Valerie sudah kehabisan tenaga. Lalu ia membuang palu itu. Tampaknya dia sudah tahu bahwa semua ini akan berakhir. Victor juga mulai putus asa. Namun Vladimir belum menyerah. Lalu ia berteriak dengan satu hantaman. Akhirnya berhasil. Tutupnya terlepas. Sistem sensor mulai beroperasi. Panel surya mulai mengisi daya. Stasiun pun beroperasi kembali. Di akhir film, mereka menyapa para astronot di Kalenger. Film ini diangkat dari kisah nyata. Dan film ini berhasil membuat penonton tegang. Misi docking ini benar-benar nyata. Dan prosesnya lebih menegangkan. Pada kenyataannya, lintasan orbit SALYUT-7 tidak dapat disimulasikan di permukaan bumi. Pada saat itu, kosmonot tercengang ketika mulai mendekat. Karena SALYUT-7 dalam keadaan berputar. Namun mereka tetap berhasil menyelesaikan misi docking. Misi ini disebut sebagai keajaiban dalam sejarah antariksa. Sampai jumpa.